منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى انتقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أفضل بيت الطاعات حقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولاه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى
على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal shawaban minal Qur'anil azim wa mahlan min la ilaha illallah wa masabbahna subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya dal majlisil mubarak hadiyat wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila rusul Ahmad Aisal muhajir wa wusulihi wa purihi samla arwah sadatina wa qutubna pakil muqaddam la arwah sadatina li ba'alawi wa usulihim wa purihim bi annallaha ta'ala yarhamhum summa ila arwahil man ijtamanaha huna bi sababihim ijalillahumma sawaban dzalika minna nursala la ubaina yadaihim lam yadaballahum minan nar wa kallahu minan nar wa sirallahu minan nar wa bikakallahu minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma filahum warhamhum wa bimwafanhum wa walidina wa walidikum wa matina wa matikum matil muslimina kafatan ammah wala arwahi awliya ika ya Allah wali arwah ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahi lil mu'minin wa mu'minat wali arwahil muslimin muslimat wa khususah di ruhi almarhum Nur Khalifah binti Eransa wa Mukhtar bin Jantan wa Siti Aminah binti Haji Nasar wa Muhmin bin Mukhtar wal Habib Ali bin Idrus Al-Habsi wal Habib Ali bin Hasan Al-Habsi wa Syarifah Nur binti Idrus Al-Habsi wal Habib Ibrahim bin Zain Al-Kaf wal Habib Taisar bin Ibrahim Al-Kaf wal Habib Hud bin Abdul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil ulama wal amilin wa syuhada was salihin
wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li masyaikhina kulluhum fiddin. Syaikhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita dalam hidup kita, keberkahan bagi keluarga kita, sanak saudara kita, lingkungan kita, dan keseluruhan daripada jamaah muslimin dimanapun mereka berada. Semoga keberkahan itu membuka kasih sayang Allah dari langit dan menghujam pada kehidupan kaum muslimin di mana saja, menjadikan setiap negeri-negeri yang mereka pijaki menjadi aman dan tentram, dan menghasilkan penduduknya yang menuju akhirat dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man putihalahu babun minal khairi. Barang siapa yang sudah dibukakan bagi Allah padanya babun, pintu kebajikan. Artinya pintu kebajikan itu dimaksud seperti adanya majelis taklim di sekitar kita, adanya pengajaran agama di sekitar kita, di kehidupan kita, adanya orang-orang soleh di sekitar kita. Fal yantahizhu, maka bersegeralah, bersiap-siaplah. La yadri mata yuglaku anhu, karena kamu, kata Nabi, tidak akan tahu kapan nanti pintu itu tertutup untukmu. Betul, kematian orang-orang alim, hilangnya pengajian-pengajian agama yang mengarahkan kepada hari akhirat, yang mengarahkan untuk dekat kepada Allah semakin berkurang. Itu pertanda babun, pintu itu sudah mulai ditutup. Kemudian hilangnya keinginan-keinginan manusia untuk menuntut ilmu agama yang mendekatkannya kepada Allah, itu juga bukti pintu itu tertutup. Habib Abdurrahman, Habib. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai murid-muridku, kata Syekh, intahazu waqtanamu babal hayati madama maftuhan. Bersegeralah, tanamkan di jiwamu, ambillah, rampaslah pintu kehidupan madama maftuhan, selama pintu kehidupan itu terbuka lebar kepadamu. Banyak orang sudah diberi Allah fasilitas tapi tidak juga ke pengajian, tidak mau juga mendengarkan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Catatan, mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu-ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dalam bab ini. Ini bukan yang dianjurkan di dalam agama. An qarib, sangat dekat sekali. Kematian kepadamu akan datang kapan saja, kamu tidak mengetahuinya. Yughlaku ankum, ketika itu sudah tertutup rapat. Orang-orang di dalam kubur berhajat, berdoa kepada Tuhannya. Rabbi, wahai Tuhanku, irji ila dunia, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan beramal dengan amal-amal yang banyak. Niscaya aku akan mempelajari untuk mengenalmu setinggi-tingginya. Maka Allah tidak lagi memberikan jawaban kecuali mereka tetap di alam kubur mereka. Iktanamu af'alal khair ma dumtum qadirina 'alaiha,
Seperti juga ketahuilah kata Syekh, ambillah, raihlah perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, madumtum qadirina alaih, selama kamu masih mampu. Ketika kamu sudah tidak mampu lagi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali kamu tahu tentang ilmu-ilmu yang sudah engkau pelajari, yang menjadikan kamu mampu tidak berbuat apa-apa, tapi kamu masih dapat beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak bisa lagi melakukan perbuatan kebaikan. Dia berebah di tempat kasurnya, mungkin karena sakit yang lama. Kesadaran yang sekian waktu mungkin dia hilang, separuh waktu, separuh kesadarannya sudah hilang. Beberapa hal, banyak hal dia tidak dapat meraih kebaikan itu, kecuali dia memiliki ilmu-ilmu tertentu yang ilmu itu menghasilkan amal bagi dirinya. Salah satu ilmu yang paling pokok adalah ilmu ma'rifatullah. Itu yang akan mengajarkan kepadanya. Al-khair itu dalam bahasa agama adalah kebaikan. Apa saja kebaikan itu lakukan saja menurut hati nurani kita. Bila itu kebaikan, maka Allah berfirman, wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang berbuat tatawu itu termasuk sholat sunat, termasuk kebaikan, menurut kita itu adalah baik. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah berterima kasih kepadamu. Maksudnya Allah memberi balasan dengan rahmat kepadamu. Rahmat itu di dunia maupun rahmat itu di akhirat. Iktanamu babat taubati, raih pula taubat pada dirimu. Artinya taubat jangan lupa, meskipun menurut akal kita, rasa-rasanya kita tidak pernah berbuat dosa. Rasa-rasanya sholat 5 waktu sudah saya kerjakan, zakat uangnya tidak ada, kalau bersedekah ya 5.000 rupiah pernah aja, ya seada-ada duit lebihan, sisa-sisa beli rokok misalnya, ya kan, bisa bersedekah. Lalu apa lagi? Zakat tidak ya setahun sekali, tapi tidak kaya, paling zakat fitrah yang dikerjakan, zakat mal tidak bisa. Haji makinnya tidak ada ongkosnya Bipai, tidak bisa mengerjakan. Apalagi guru, apalagi habis dah syahadatain sudah aja dibaca terus, terutama sekali waktu mau kawin Bipai, syahadatain, dan sholat 5 waktu selalu mengucap syahadatain. Sudah, apalagi yang dicari sudah dikerjakan semua. Berbuat yang haram rasanya tidak ada. Lalu apa dosaku? Nah, itu melihat di ilmu syariat, di ilmu johir. Minuman keras aku tidak bisa, berjudi aku tidak bisa, menipu orang lain, bahasa Banjarnya membunguli orang lain tidak bisa juga, mengejek orang lain tidak bisa juga, aku pernah menghina orang lain tidak bisa, sumpah serapah kepada orang tidak bisa, hasad kepada orang tidak pernah saya lakukan, membid'ahkan orang, mencela orang, berbuat kebaikan, orang ziarah kubur dicela, tidak pernah juga saya. Malah saya selalu ziarah kubur kepada orang tua, kepada ziarah kepada alim ulama, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Rasanya aku tidak ada dosa, ya kah? Dalam pandangan ulama sufi, ulama tasawuf, orang ahlul muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, kita ada dosa. Kapan itu dosa? Selama kata Syekh, jasadmu ada, kamu masih ada berdosa. Karena itu kamu terus menerus mengucap astagfirullahaladzim. Kapan itu terjadi dosa kita? Adanya jasad kita. Bukankah hari-hari kita merasa kita bisa berjalan? Hijab enggak kepada Allah? Siapa yang menjalankan itu? Siapa yang menggerakkan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak sadar. Kita merasa mampu. Kita berlawanan, ta'arud dengan Allah. Kita berlawanan dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa itu ada? Karena jasad.
Anak kita 4 orang mungkin, 5 orang mungkin melihat anak kita, oh hebat juga aku ini bisa memproduksi anak. Karena apa? Jasad kita. Pantas istriku nih cinta kepadaku karena aku ini memang tampan. Sombongnya kamu. Siapa yang memberi ketampanan itu? Subhanallah. Itulah dosa-dosa kamu yang tanpa kamu sadari. Mungkin per menit kamu berdosa, mungkin per detik kamu berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahli ma'rifatullah melihat dosa itu bukan sekedar tadi pekerjaan yang minuman keras, berjudi, itu sudah jelas semua orang tahu. Contohnya, Guru, minuman keras itu halal ke haram gak, Guru? Haram. Haramnya, Guru. Apalagi bujur-bujur keras, Guru lah. Patah gigi, Guru. Jelas. Karena itu Nabi bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang kurang jelasnya kadang-kadang kita yang belum belajar. Ada pelajaran di dalam dunia tasawuf yang sifatnya dosa-dosa batinnya, bukan sekedar yang tadi johir, dosa batin. Dosa batin itulah diantaranya ujub, riya, takabur, itu mencela orang, benci kepada manusia, ya kah? Mau menang sendiri, merasa benar. Itulah dosa-dosa yang dosa batin ini juga menghijab sebesar-besarnya hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau orang mengenal dirinya. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya. Nafsan itu bukan mengetahui darahku, dagingku dari ini, dari ibu, dari itu, bukan. Itu sekedar pengetahuan wawasan saja. Mengenal di sini maksudnya memiliki dampak adabiah kepada Allah, memiliki dampak bersikap bagaimana seperti orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengenal dirinya banyak dosa, jasadnya tidak lain adalah dindingnya kepada Allah, maka setelah dia mengenal itu barulah dia memahami tentang sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Jadi jangan-jangan kita sesekalipun membanding diri kita dengan Allah. Karena itu di dalam tasawuf ada pelajaran yang disebut dengan fana. Fana itu apa? Fana itu lenyap diri kita. Berarti jasad kita tidak ada lagi, kita tidak ada lagi. Dengan memahami kita tidak ada lagi ini, maka siapa yang bisa kita sombongkan? Melihat tangan kita bisa bergerak, kamu kan tidak ada. Lalu yang ada ini siapa? Yang ada ini adalah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat, yang memperlihatkan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melihat kita, tapi yang memperlihatkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu kita tidak ada, adalah kita tidak ada. Aku kita ada enggak? Tidak ada lagi. Semuanya tersandarkan. Sanat itu artinya sandaran. Tersandarkan. Musababul asbabnya, sebab dari segala sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah. Jadi maksud tidak ada diri kita fana itu dalam ilmu hakikat, bukan dalam ilmu johir syariat. Karena itu tidak ada pertentangan. Ada syariat, johir, ada hakikat. Di syariat, duduk di syariat kita ada. Kita adalah hamba Allah. Di hakikat kita sebenarnya tidak ada. Subhanallah. Ini paling masalah ini. Paling susah memahaminya. Pipai. Jadi harus berulang-ulang. Tertanam di jiwa dan di kehidupan. Nambah kaji ilmu agama 30 tahun pun belum tentu bisa memahami ini. Kalau pian baru 1 tahun di sini atau 5 bulan atau 3 bulan bisa memahami itu luar biasa.
semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi tidak bisa? Karena akalnya ada. Begitu akal jalan udah bisa. Makanya kita sini santai-santai aja. Saya tidak memerlukan orang duduk sini orang pintar, tidak perlu. Yang diperlukan adalah orang yang di hatinya mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar itu saja, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang diinginkan oleh Syekh. Maka itulah hakikat taubat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu mengucap astaghfirullah, karena hari-hari kita seringkali kita berbuat sesuatu tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berperilaku bagaimana orang seharusnya berperilaku kepada Allah. Tanpa kita sadari, yang pembahasan itu seringkali tidak terbahas dalam ilmu johir. Mau belajar ilmu johir kah? Gampang aja, ilmu johir itu kan hafalan aja banyak. Rukun wudhu, nah berapa rukun wudhu? Rukun sholat, berapa rukun sholat? Jelaskan rukun sholat ya kah? Nah, ini adalah gambaran tentang ilmu batin. Taubat itu bagian daripada batin. Tidak mungkin orang bertaubat tanpa ada penyesalan di dalam hati, kesadaran di dalam hati. Karena itu syarat taubat itu adalah nadam. Nadam itu artinya menyesali, menyadari. Iktiraf. Iktiraf itu artinya mengakui keadaan di diri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita maknai dalam hidup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.